Selamat pagi anak-anak, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita masih lanjutkan belajar tentang bencana alam, yaitu gunung meletus. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar ini agar Tuhan yang menjaga dan menyertai kami, memberikan kesehatan, kepintaran untuk setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk virus corona, supaya Tuhan juga boleh menjauhkan atau menghalau virus ini dari muka bumi ini, agar kami bisa dengan tentram melakukan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk siapapun di antara kami, baik itu murid maupun orang tua atau siapapun Tuhan, guru yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, cara khusus buat orang tua Sunrise, supaya Tuhan juga boleh pulihkan kesehatannya. Dan berdoa juga untuk orang tua Pisel, Tuhan kami serahkan supaya Tuhan juga boleh pulihkan kesehatan ibu ini. Kami seluruhnya Tuhan menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar Allah campur tangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ya, gunung meletus. Ya, seperti gambar ini. Gunung meletus merupakan gunung berapi sebagai bencana alam yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Karena apa? Dari gunung meletus ini akan keluar larva, kemudian api, batu-batuan, kemudian lahar panas ya, belerang. Ya, itu yang akan keluar dari dalam gunung berapi yang meletus ya. Nah, jadi jikalau itu terkena kepada manusia atau makhluk hidup, maka sangat berbahaya. Gunung berapi berbentuk ketika lava dan debu vulkanik mendesak suatu daerah di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Nah, ini yang menjadi penyebab gunung meletus. Magma yang telah mengalir melalui pipa keluar melalui celah yang ada di puncak gunung. Sambil perhatikan gambar ini anak ya. Nah, lalu magma adalah materi panas yang tersusun dari mineral cair dan batuan panas lainnya. Lalu yang ini, yang di atas ini yang meledak ini, ya, yang meletus ini namanya kawah. Kawah ini menjadi tempat lava bermuara sebelum mengalir ke lereng-lereng gunung. Lalu yang di bawahnya, ya, melalui pipa magma ini, lava mengalir secara vertikal dengan memecah bebatuan yang menghalanginya. Lalu magma yang dipaksa ke atas atau dari lapisan atmosfer terkumpul di bawah gunung berapi membentuk magma chamber ya. Nah, inilah nanti pada akhirnya menjadi meletus karena lava dan debu vulkanik terus mendesak, sehingga dari waktu ke waktu akhirnya terjadilah gunung meletus. Di dalam gunungnya itu ya, ada yang teacher sebutkan tadi, lahar yang panas, api ya, itu terus berkumpul, ditekan, akhirnya tidak bisa lagi meletus ya, seperti itu ya gunung berapinya ya. Oke. Kemudian apa tanda-tanda gunung akan meletus? Coba kita perhatikan ya. Ini lihat bahwa sumber mata air
di sekitar pegunungan akan mulai mengering. Apa saja contoh sumber mata air? Nah, itu pun sudah pernah kita pelajari ya. Misalkan sumber mata airnya itu ada dari sungai, dari laut ya. Nah, dari pegunungan ya, dari apalagi dari sumur ya, dan sebagainya. Contoh mata air ya. Nah, jadi termasuk yang ada di sekitar pegunungan, tanda-tanda gunung akan meletus, mata air pun mengering ya. Mata air, bukan mata air mata kita ini ya maksudnya nak ya. Mata air, sumber air itu maksudnya, sumber air mengering ya. Lalu suhu semakin panas. Nah, di sekitar pegunungan terasa suhunya semakin panas. Lalu suara gemuruh makin sering terdengar dari gunung berapi tersebut ya. Nah, itu tanda-tanda gunung akan meletus. Kalau sudah makin sering berarti sudah dalam waktunya sudah makin dekat bahwa gunung akan meletus. Kalau masih jarang-jarang, oh masih dalam proses ya. Kemudian hewan liar mulai turun ke pemukiman warga ya. Yang tadinya di sekitar pegunungan di hutan, akhirnya turun ke ke perumahan warga ya. Karena mereka tidak merasa nyaman lagi tinggal di sekitar pegunungan tersebut ya. Nah, maka mereka mulai berkeluaran dan akhirnya turun ke pemukiman warga. Lalu tumbuh-tumbuhan lebih mudah layu. Itulah tanda-tanda bahwa gunung akan meletus. Kemudian dampak negatif gunung meletus dapat kita lihat seperti ini. Ya, yang pertama, makhluk hidup bisa akhirnya mati ya. Nah, setelah gunung meletus, maka makhluk hidup bisa mati. Termasuklah binatang seperti pada gambar ini, tumbuh-tumbuhan, manusia ya. Nah, itu akibat negatif dari gunung meletus. Yang kedua, waktu terjadi gunung meletus, terjadi kebakaran hutan. Karena dari gunung meletus tadi keluar api. Jadi hutannya akhirnya bisa terbakar. Yang ketiga, yaitu pencemaran udara. Nah, waktu gunung meletus, maka debu ya, asap banyak keluar dari gunung meletus tersebut. Nah, itu otomatis mencemari udara sehingga itu berdampak tidak baik bagi makhluk hidup ya, khususnya manusia maupun hewan ya. Nah, jadi itulah tentang dampak negatif gunung meletus. Lalu kemudian yang keempat yaitu awan panas. Terjadi awan panas. Waktu gunung meletus, maka awan pun terasa panas ya. Di sekitar pantai pegunungan tadi awannya terasa panas karena masih aktif. Gunung meletusnya mengeluarkan larva, kemudian belerang tadi ya. Air panas ya, batu-batuan, api dan sebagainya itu. Nah, ini bisa menimbulkan awan panas. Lalu dampak negatifnya yang kelima yaitu warga akhirnya harus mengungsi dari tempat tinggal mereka daripada berbahaya ya. Maka ketika melihat tanda-tanda gunung meletus, maka mereka harus segera mengungsi ke tempat yang aman sebelum gunung meletus.
Kemudian dampak positif gunung meletus, ternyata bukan hanya dampak negatifnya saja ya, ternyata ada manfaatnya juga gunung meletus. Nah, kalau dampak negatif tadi berarti akibat gunung meletus tadi bisa membawa kerugian atau kesusahan bagi makhluk hidup. Tapi selain itu ternyata gunung meletus ada juga manfaatnya. Apa itu? Ya, hutan dengan ekosistem yang baru. Nah, setelah selesai gunung meletus, maka lama-lama hutan kembali dengan ekosistem yang baru, ya, tumbuh-tumbuhannya mulai tumbuh dengan subur, ya, sudah kembali normal, ya. Oke, lalu mata air mineral, muncul mata air mineral yang baik dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk kesehatan. Makanya ada namanya aqua, le mineral, ya, sejenis minuman, ya, minuman apa? Air putih ya, gitu, air mineral ya, yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia ataupun makhluk hidup. Kemudian dari gunung meletus ya bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang baru. Lihat ini, ada orang yang berfoto-foto di sekitar gunung meletus ya. Nah, itu bisa dijadikan tempat wisata yang baru oleh para wisatawan yang berkunjung ke daerah gunung meletus ya. Lalu berikutnya yaitu tanah menjadi subur ya. Setelah gunung meletus sudah aman, sudah selesai ya, maka tanahnya nanti menjadi subur. Dan inilah menjadi hal yang baik bagi para warga yang tinggal di sekitar gunung meletus ini, karena dari tanah yang subur ini mereka bisa membuat pertanian ya. Nah, jadi sangat baik sekali nanti untuk menanam atau membuat perkebunan, pertanian ya, yang bisa menjadi mata pencaharian warga di sekitar pegunungan ya. Nah, itu. Lalu berikutnya, guna gunung meletus juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik energi panas ya. Rupanya dari gunung meletus ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik ya. Lalu bisa menjadi tambang batu dan pasir ya. Nah, waktu gunung meletus maka tadi seperti yang sudah teacher jelaskan akan berkeluaran dari situ pasir, batu-batu. Nah, ini semua bagus untuk bangunan ya. Nah, ini lebih kuat, lebih bagus bahannya ini ketika membuat suatu pembangunan. Nah, ini ya. Itulah contoh-contoh dampak positif atau manfaat dari gunung meletus. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, jangan lupa selalu menyebutkan Mazmur 136 ayat 1. Untuk kegiatan main selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian rela hati untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, khususnya mereka yang terkena musibah bencana alam ya. Dan selanjutnya kegiatannya nanti coba buka buku alam semesta halaman 4. Nanti teacher menarik garis dari gambar gunung atau pantai, benda-benda yang berkaitan dengan tempatnya. Misalkan itu kan ada gunung dan pantai. Kalau di gunung kira-kira apa yang berkaitan dengan di pegunungan? Nah, misalkan
Di pegunungan itu tumbuh pohon cemara, berarti tarik garisnya ke pohon cemara. Di pegunungan itu ada monyet. Di pegunungan itu udaranya sangat dingin, jadi perlu jaket, ya. Nah, selanjutnya kalau di pantai, apa yang kira-kira berkaitan dengan di pantai? Ya, nah orang yang di pantai mungkin mau berenang, perlu baju berenang. Di pantai ada lagi pohon kelapa, biasanya tumbuh pohon kelapa. Di pantai juga banyak kerang, ya. Nah, boleh ditarik nanti garisnya, ya. Itu. Lalu di buku kotaknya nanti kita akan mengerjakan pengurangan, ya, belajar berkurang-kurang ya nak ya. Dan ini pun akan teacher kirimkan di WA group nanti. Lalu kita lihat lagi buku Alam Semesta halaman 5. Nah, sebagaimana tadi teacher ada singgung sumber air, ya. Nah, ini pun anak-anak boleh menulis dan membaca nama sumber air sesuai gambar ya, sesuai gambar. Misalkan yang pertama itu gambar apa? Sumber airnya di mana itu? Misalkan itu sungai. Baru sumber airnya yang berikutnya yaitu laut. Nah, lalu yang di bawah itu ada akuarium. Kemudian ada kolam, ya. Nah, kolam buatan. Nah, sumber air ini ada yang buatan manusia dan juga ada yang secara alami, ya. Nah, mana yang di sini menjadi buatan Tuhan atau diciptakan secara alami, yaitu sungai dan laut. Kalau akuarium dan kolam itu adalah sumber air buatan manusia. Nah, jadi anak-anak nanti boleh tuliskan di bawah gambarnya sumber airnya, ya. Nah, lalu yang terakhir menggambar dan mewarnai tentang gunung meletus, ya. Nah, buatlah gambarmu dengan bebas sesuai idemu, ya, lalu warnai dengan rapi dan cantik. Itu saja kegiatannya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan, apa yang sudah dipelajari hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi itu sungguh boleh dimanfaatkan bagi pendidikan anak-anak ini, bagi masa depan mereka, bahkan untuk kehidupan mereka sehari-hari juga ya Tuhan, menambah pengetahuan mereka dan pengalaman mereka juga. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami supaya Allah yang senantiasa menjaga dan menyertai kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.